Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Ya, baru 2-3 hari pelantikan para kabinet, sekarang sudah beredar satu video pendek dari Marwan Batubara yang mengatakan bahwa dalam penyusunan kabinet Pak Prabowo itu ditekan oleh Pak Jokowi, dipaksakan supaya menampung orang-orangnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi dengan kata lain memaksakan orang-orangnya supaya ditampung, dimasukkan dalam kabinetnya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo nggak mau, ada 2 ancaman. Pertama, masalah Pak Prabowo atau keluarganya dibongkar. Yang kedua, ekonomi akan disabot supaya dengan begitu lalu terjadi chaos dan akibatnya Pak Prabowo bisa diimpeach. Nah, menarik ini pernyataan dari Pak Marwan Batubara ini. Pertanyaannya, apakah hal itu mungkin? Tentu mungkin saja. Kalau dipertanyakan apakah itu mungkin, mungkin saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar kemungkinan kebenaran pernyataan dari Marwan Batubara ini. Kalau kemungkinannya itu besar, mestinya Pak Marwan Batubara itu memberikan petunjuk-petunjuknya, tanda-tanda, indikasi-indikasi yang bisa dipakai untuk meyakinkan bahwa perkataan-perkataannya, pernyataan-pernyataannya itu kemungkinan besarnya benar. Dia mengatakan, dia mengaku bahwa mendapatkan informasi itu dari sumber yang terpercaya. Buka dong sumbernya Pak Marwan. So, kenapa pernyataan Anda ini sangat tendensius dan sangat berbahaya bagi rakyat? Kalau pernyataan Anda itu benar, buka saja supaya dari awal rakyat tahu bahwa pembentukan kabinetnya Pak Prabowo itu di bawah tekanan oleh Pak Jokowi gitu. Sehingga Pak Prabowo harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk bagaimana solusi dari hal itu. Bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap orang-orangnya Pak Jokowi yang ada dalam kabinet gitu. Tapi kalau tidak, Anda hanya mengatakan Anda menerima informasi dari sumber terpercaya, ya Pak Jokowi menekan Pak Prabowo supaya memaksakan orang-orangnya diterima sebagai bagian daripada kabinetnya Pak Prabowo. Kalau tidak Pak Prabowo akan dibongkar kasusnya, keluarganya dibongkar. Itu kasus yang mana yang mau dibongkar? Masalah keluarga yang mana yang mau dibongkar? Kehidupan Pak Prabowo itu hampir, ya sudah 90% terungkap. Orang udah tahu, masyarakat udah tahu. Kalau ada kasus-kasus yang mana dibuka dong. Ya, buka sumber Anda yang mengatakan itu ada masalah, ada kasus dibuka. Lalu kalau ada rencana sabotase ekonomi, siapa yang mau melakukan sabotase? Kroni-kroninya Pak Jokowi dulu, 9 naganya Pak Jokowi itu mau mensabotase ekonomi. Buka saja supaya rakyat juga bisa ikut mengawal, ikut membantu Pak Prabowo melakukan tindakan tertentu. Itu kan sudah sabotase kepada negara. Ya. Nah, saya ini bukan basarnya pemerintah sama sekali, nggak ada urusan. Saya rakyat kecil, ya, nggak ada urusan, nggak ada akses sedikit pun ke Pak Prabowo, nggak ada. Tapi saya terusik dengan pernyataan-pernyataan semacam ini. Ini kan kelompok yang selalu menyudutkan, ingin melakukan satu kebencian kepada Pak Jokowi itu, tapi nggak ada satupun yang bisa dibawa ke ranah hukum. Itu persoalannya gitu. Hanya teriak, dan teriakan yang semacam ini, yang provokatif ini,
mengganggu masyarakat sebenarnya. Terkesan mengadu domba, terkesan mau memecah belah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, mengacaukan kabinetnya Pak Prabowo, menimbulkan saling curiga dan sebagainya. Oleh sebab itu saya menyarankan agar Kapolri mengundang ya Pak Marwan Batubara ini untuk diminta klarifikasi, gitu, untuk dimintai keterangan kebenaran. Pak Kapolri bisa menugaskan itu petugasnya, entah dari Polda, entah dari Mabes, mengundang Pak Marwan Batubara untuk memberikan klarifikasi. Jangan sampai seperti dulu itu kasus judi online siapa namanya saya lupa itu, ya pejabat sudah tahu sumbernya siapa yang di Vietnam, ujungnya setelah diminta klarifikasi nol, bohong. Saya nggak tahu tuh itu sebenarnya sudah hoax kan? Apakah siapa Pak Bambang Ramadi atau siapa itu ya pejabat itu waktu itu ngomong katanya ada inisial T yang mendalangi atau yang mengendalikan bisnis judi online dari Vietnam. Ya, ujungnya mana setelah diminta klarifikasi kata pihak polisi nggak ada itu. Ya bohong, itu dia sendiri tidak bisa mengungkapkan siapa T itu. Itu kan kebohongan kepada publik. Begitu juga dengan statement Pak Marwan Batubara ini, hati-hati, jangan suka melakukan kebohongan kepada publik hanya untuk tujuan-tujuan provokasi, tujuan-tujuan mengacaukan keadaan. Kasihan rakyatnya Pak, rakyat yang korban. Nah, makanya dari itu, sekarang kalau Anda itu tidak bisa, atau Anda dan kelompok Anda deh, ya hanya ngomong aja itu, ini salahnya Pak Jokowi, itu salahnya, bawa ke dalam ranah hukum kalau Anda mampu. Kalau nggak bisa ya jangan teriak-teriak terus. Kritik itu silakan, mengemukakan pendapat-pendapat yang sangat tajam, yang berbeda dan sangat tajam boleh. Tapi kalau sifatnya memprovokasi itu sudah meresahkan rakyat. Nanti rakyat juga yang korban. Kalau ada yang mau diadu domba dan sebagainya. Ya, sekarang ini bagaimana kita mendorong Pak Prabowo itu agar visi dan programnya yang besar itu, ya, yang luar biasa untuk rakyat Indonesia, kita bantu walaupun kita sebagai rakyat kecil gitu. Kita bantu agar Pak Prabowo kemarin sudah bagus sekali di depan rapat kabinetnya akan menegaskan itu. Agar korupsi itu diberantas, Polri, Kejaksaan Agung, BPKP, ya, BIN, konsentrasi kepada pemberantasan ancaman kepada negara itu, termasuk korupsi, selain narkoba dan judi online. Itu instruksi kan sudah jelas, tinggal sekarang bagaimana nanti Pak Kapolri, Kepala BIN, Kejaksaan Agung bersinergi melakukan tindakan-tindakan yang lugas, yang jelas, yang total kepada tiga kejahatan yang sebagai ancaman kepada bangsa dan negara itu. Kita dorong terus Pak Prabowo, kita dorong supaya juga berani mengevaluasi, ya, mengkoreksi anggota-anggota kabinetnya kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Ini kan belum apa-apa sudah banyak yang menteri yang sudah bikin blunder itu. Belum apa-apa Yusril Iza Mahendra sudah menyatakan itu pelanggaran ini bukan HAM berat. Padahal dulu Pak Jokowi sendiri mengakui itu pelanggaran HAM berat. Iya kan? Itu nanti Menteri Desa Yandri Susanto belum apa-apa sudah ngundang RT RW aja pakai kop suratnya menteri. Itu penyimpangan itu, penyalahgunaan kekuasaan sebenarnya, meskipun belum ada unsur korupsinya di situ, tapi memanfaatkan hanya untuk acara tahlilan ibundanya, itu berarti acara pribadi, mengundang RT RW lurah saja pakai kop surat menteri. Nah, itu kan sudah ya arogansi yang ditunjukkan, satu maruk gitu pada kekuasaan. Ya, hal semacam itu nanti itu saja sudah merupakan satu problem sendiri itu untuk Pak Prabowo. Padahal statement tentang HAM itu kan lebih bagus Menteri HAM nanti, Pak Natalius Pigai, yang akan memberikan statement, karena portofolio tentang pembangunan HAM, kebijakan HAM dari negara itu di tangan beliau sebenarnya. Jadi belum apa-apa Pak Yusril sudah komentarnya terlalu ya lebay gitu loh. Ya. Nah, sekarang Pak Marwan begini. Nanti juga siapa lagi? Ya.
Faisal Assegaf dan sebagainya, lantang-lantang, tapi nggak ada satupun statementnya itu yang bisa menjadi masalah hukum yang konkret gitu. Hanya teriak-teriak saja dan sifatnya. Kemarin Faisal Assegaf itu mengatakan 14 Oktober akan demo besar-besaran, ya kan, akan ini, mana kenyataannya semua nggak ada, omong kosong gitu loh. Ya, jadi lebih baik saya bukan berpihak kepada Pak Jokowi, berpihak kepada Pak Prabowo, tidak. Tetapi teriakan-teriakan ini meskipun itu hak, tapi nggak sehat gitu. Kecuali Anda membuktikan kebenarannya. Ya, jangan hanya provokasi. Kalau terbukti bisa Anda buktikan kebenarannya, bawa itu kerana hukum gitu loh. Ya, bukan hanya teriak-teriak, bawa kerana hukum. Bawa bukti-buktinya. Bawa, minta itu siapa APH, lembaga APH yang Anda minta supaya menuntut, mengungkap kasus itu, ya kan? Bentangkan itu kepada rakyat. Ini loh kasusnya Pak Jokowi, buktinya ini, pidananya ini, kan semua kan di dalam frame hukum harusnya gitu kan. Entah itu pidana apa, pidana korupsi, ya, pidana yang mana yang Anda maksudkan kasus-kasus itu. Atau demikian juga tekanannya Pak Jokowi sekarang ini kepada Pak Prabowo. Masalahnya Pak Prabowo yang mana yang mau dijadikan dibongkar? Apakah benar Pak Prabowo itu disandera, ditekan oleh Pak Jokowi? Ungkap dong ke rakyat, biar rakyat tahu. Masalah Pak Prabowo yang mana? Masalah keluarganya yang mana? Ya kan? Ekonomi yang mau sabotase yang mana orang-orangnya? Buka aja. Gitu loh. Kalau terbuka, transparan, jangan setengah-setengah begini ya. Ngomong sumber terpercaya, siapa sumbernya? Kasusnya apa? Kapan? Indikasinya mana? Ya, gitu loh. Petunjuk-petunjuk yang ada tentang statement Anda, informasi yang Anda kemukakan itu mana? Sehingga pernyataan-pernyataan Anda itu bisa kami pegang, bisa kami percaya, bisa rakyat percaya gitu. Kalau hanya ngumbar aja, ngegacor begitu terus-menerus meresahkan rakyat. Saya berkeberatan dengan cara-cara yang hanya memprovokasi, karena nanti yang kasih itu rakyat. Diadu domba, disuruh tarung, disuruh perang terus rakyatnya. Sekarang kita sadar bahwa padahal ekonomi rakyat ini menurun, melemah. Kalau disuruh berantem terus, kapan majunya? Dorong rakyat, Pak Marwan, untuk bekerja, untuk produktif, untuk mengatasi keadaan ekonominya sehari-hari. Itu mayoritas menengah bawah ini sekarang didorong ke sana saja. Solusi apa, kreativitas apa yang boleh diambil, yang bisa diambil oleh rakyat untuk membangun ekonominya agar nggak sampai terpuruk nanti. Dan sementara itu, dorong kalau Anda mau berikan informasi yang transparan sekalian kepada Pak Prabowo itu, yang terbuka sekalian. Kasus ini loh Pak, kasus Anda yang mau dibongkar oleh Pak Jokowi kalau Anda nggak mau terima orang-orangnya Pak Jokowi. Nah begitu, sumbernya ini Pak. Nah itu bisa bertanggung jawab dong. Makanya sekali lagi saya harapkan pihak Polri mengundang Pak Marwan ini untuk diminta klarifikasi. Kalau tidak, ini sudah kefitnah, sudah mencemarkan nama baik, ini sudah memprovokasi. Itu pesan saya kepada Pak Marwan Batubara. Salam Merah Putih.